Kami tahu Tuhan bahwa musim akan selalu berganti. Kami menyadari bahwa segala sesuatu bisa datang dan pergi dari hidup kami. Tapi terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim dan jalan cerita hidup kami. Sampai hari ini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami bersyukur sore hari ini kami bisa ada bersama-sama. Kalau kami kuat, kami bisa ada sampai hari ini. Semua oleh karena kasih-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, sore hari ini waktunya Tuhan berbicara buat kami, mengajar kami, mengingatkan kami kembali tentang hal-hal yang esens buat hidup kami. Tuhan, kami berdoa minta tolong supaya selama pemberitaan firman-Mu, selama kami merenungkan firman-Mu, belajar kebenaran-Mu, Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami untuk kami bisa paham dan mengerti. Supaya pada akhirnya keluar dari tempat ini kami keluar dengan pemahaman. Kami keluar dengan sebuah pengertian. Dan bantu kami Roh Kudus untuk kami berani menjadi orang-orang yang berani mengambil sebuah keputusan. Membuat sebuah keputusan penting dalam hidup kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi pikiran-Mu sore hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu semua, sehat? Kok berat banget, sehat? Sehat. Ya. Sore hari ini kita masuk di bulan yang ke-6. Dan kita bulan ini kita mengangkat satu tema established. Harapannya begini, dalam kehidupan kita, dalam dunia yang terus bergejolak dan terus berubah. Kita ini menjadi orang-orang Kristen, kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya tuh tetap didapati sebagai anak-anak Tuhan yang bisa berdiri dengan kokoh. Dunia bisa berubah, dunia bisa berusaha untuk menggerus keyakinan iman kita. Dunia bisa berusaha untuk mengambil apapun dari hidup kita. Tapi saya berharap sepanjang bulan ini apa yang akan kita pelajari bersama-sama itu pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang tetap berdiri dengan kokoh. Iman kita itu bisa terpancang dengan kokoh. Dan itu enggak bergoyah. Itu enggak akan tergoyahkan oleh apapun. Nah, hari ini tema yang pertama di minggu pertama ini izinkan saya berbagi buat Bapak Ibu teman-teman semua tentang knowing God. Mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan itu menjadi sesuatu yang fundamental, menjadi sesuatu yang penting, tetapi seringkali terkadang diabaikan oleh banyak orang. Tahukah kita bahwa kehidupan ini tidak pernah statis? Hidup ini selalu dinamis, selalu ada perubahan, ada up and down, ada naik, ada turun dan semuanya bergerak dengan sangat cepat. Makanya kehidupan kita bahkan termasuk iman kekristenan, perjalanan kekristenan kita itu tidak pernah statis. Seharusnya dinamis. Kalau kita tidak bergerak itu artinya kita sedang mundur. Karena orang lain sementara maju dan kita tetap diam, berarti kita sedang mengalami kemunduran. Tahukah teman-teman begini? Hidup itu tak selalu semanis es krim. Tadi saya tuh nyari fotonya Sarah, cuman nggak dapat yang resolusinya bagus. Tadinya saya mau buat hidup ini tak selalu semanis wajahmu, tapi ada fotonya Sarah di situ. Nggak dapat foto yang bagusnya. Kita nggak bisa sangkali Bapak Ibu teman-teman bahwa hidup kita ini selalu punya dua sisi.
Ada masa-masa, ada momen-momen waktu kita menikmati hal-hal manis, tapi ada momen atau masa-masa ketika kita harus mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup. Dan kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengelak. Kadang kita tidak bisa menghindari, nggak ada pilihan buat kita selain untuk menerimanya. Bahkan terkadang kita harus telan pahit-pahit semua itu. Tapi itulah kehidupan. Nah, semua yang kita alami, semua yang terjadi dalam hidup kita, semua proses atau cerita, banyak hal dalam hidup kita itu selalu menghasilkan dua kemungkinan. Membuat kita semakin jauh dari Tuhan, atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, entah itu hal-hal yang manis, entah itu hal-hal yang pahit, selalu berujung pada dua kemungkinan. Membawa kita semakin mendekat atau membawa kita semakin menjauh. Jangan berpikir bahwa orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan itu hanya orang-orang yang pahit. Hanya orang-orang yang mengalami penderitaan. Enggak juga. Ada begitu banyak orang yang menikmati hal-hal manis dalam hidup, menikmati banyak hal yang baik dari Tuhan, tetapi kemudian dia juga lupa dengan Tuhan. Dan dia semakin menjauh dari Tuhan. Jadi apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa kita akan selalu berhadapan dengan dua pilihan. Apakah kita akan semakin mendekat kepadanya, atau kita akan semakin menjauh darinya. Itu pilihan. Dan itu harus sebuah pilihan yang harus kita putuskan setiap hari dalam hidup kita. Hari ini kita memutuskan untuk semakin mendekat atau hari ini kita memutuskan bahwa kita ternyata menjauh dari Tuhan. Keputusan itu sudah kita ambil ketika kita membuka mata kita di pagi hari. Terkadang memang Tuhan perlu mengizinkan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita mengalami krisis dalam hidup kita. Terseringkali begini, tujuannya itu hanya satu, supaya kita semakin kenal Dia aja. Bukan supaya kita hancur, bukan supaya kita celaka, bukan supaya kita mati pada penderitaan itu, bukan. Terkadang Tuhan izinkan semua itu hanya untuk membuat kita semakin kenal tentang siapa Dia. Kalau kita bicara tentang mengenal, tahu, ini sudah umum lah ya dibahas. Iyalah orang mah kita semua pasti tahu, beda antara tahu dengan mengenal kan. Gitu. Tapi begini, ketika kita bicara tentang kekristenan itu kalau kita remas, kita peras, intinya itu satu kata, hubungan. Kekristenan itu berbicara tentang relasi, kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Nah makanya kan begini, kalau kemudian kita berkata bahwa kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak Tuhan, kita ini orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dengar baik begini. Mengenal Tuhan itu bukan sekedar mempercayai Tuhan. Mengenal Tuhan itu bicara tentang mengalami Tuhan. Saya pernah sekolah teologi. Kalau orang bicara teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Tetapi apakah semua anak-anak yang sekolah teologi kemudian mereka mengalami Tuhan? Enggak juga. Mereka semakin tahu tentang Tuhan, oke mungkin iya. Tetapi apakah kemudian mereka semakin mengalami Tuhan? Belum tentu. Jadi mempercayai, kalau kemudian kita bilang kita mengenal Tuhan, tidak cukup hanya sekedar bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, oke kamu percaya, tapi kamu ngalamin Tuhan enggak? Semua kita ditanya percaya Tuhan, pasti percaya. Mati masuk surga, pasti semua ngangkat tangan. Tapi kalau kita mau bertanya dengan jujur, nurani kita sendiri. Apakah saya mengalami Tuhan dalam hidup saya setiap hari? Kita bisa tahu jawabannya dengan sangat jelas.
Jadi hari ini saya ingin kita sama-sama mencoba melihat diri kita jauh lebih dalam. Kita bercermin diri. Gitu ya. Apakah selama ini kita ini hanyalah menjadi orang-orang Kristen yang sekedar percaya sama Tuhan tanpa pernah ngalamin Tuhan sama sekali dalam hidup ini. Pelayanan mah pelayanan. Tapi kita tidak pernah ngalamin Tuhan secara pribadi dalam hidup. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kita perlu belajar untuk terus mengejar yang namanya pengenalan. Tujuannya kan supaya kita ini semakin hari menjadi orang yang semakin dewasa. Semakin hari kita ini menjadi orang yang terus mengalami pertumbuhan dalam hidup kita, dalam iman kita. Tapi tahukah kita bahwa pertumbuhan itu adalah hasil dari pengenalan melalui sebuah proses yang namanya percaya dan mengalami. Percaya dan mengalami menghasilkan sebuah pengenalan. Pengenalan akan membawa kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak akan pernah ada pertumbuhan tanpa pengenalan. Pengenalan itu menentukan seberapa, pengenalan itu menentukan kedalaman sebuah hubungan. Semakin kita kenal seseorang, kita akan semakin dalam mengenal dia. Tapi semakin kita tidak mengenal seseorang, semakin dangkal pemahaman dan pengenalan kita akan dia. Jadi semakin kita kenal sama Tuhan, akan semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang progresif. Nah, bulan depan kita belajar Kristen progresif. Kita akan menjadi orang-orang yang terus naik, progres. Sometimes mungkin kita ada momen kita turun. Tapi bukan naik 1 turun 5, naik 2 turun 8. Enggak lah, itu sama aja lama-lama nyungsep gitu. Oke lah kita naik 3. Sometimes kita turun 1, flat, naik lagi 2, turun lagi 1, naik lagi 3, turun lagi 1, naik lagi 4. Tapi akan selalu ada progres. Hubungan yang dalam, keintiman relasi yang terbangun dengan Tuhan, itu pasti akan membawa kita pada sebuah yang namanya pengenalan. Dan pengenalan itu otomatis, natural akan menghasilkan pertumbuhan. Kalau kita kenal seseorang dan kemudian relasi hubungan kita tidak semakin mengalami pertumbuhan, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Sarma sama Titi, semakin kenal Sarma sama Titi, tetapi hubungan mereka tidak semakin lebih baik, tidak menjadi semakin lebih intim, berarti ada yang salah. Karena seharusnya semakin kita mengenal, maka hubungan itu akan semakin mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman begini. Ketika kita bicara tentang mengenal atau pengenalan, ada 2 orang yang, ini memang tokoh favorit lah buat saya, makanya saya akan bahas 2 orang ini. Ayub, pasal yang ke-9 ayat 4, bilang begini. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ini tentang satu tokoh yang namanya Ayub. Nah, ketika kita bicara tentang Ayub dan kemudian kita bicara berkaitan dengan kata mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan hidup dalam sebuah kesadaran bahwa kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Ketika kita orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup mengenal Tuhan, dia akan memahami punya satu pengertian begini. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaulat, dia itu pegang kendali segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita bicara Ayub, siapa sih yang gak tahu? Gitu. Alkitab bilang dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Hal-hal yang baik tentang sosok seorang laki-laki, sosok seorang suami, sosok seorang ayah itu ada pada Ayub.
Dia itu cowok idaman semua perempuan pasti. Iya. Dia orang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang benar, dia orang yang menjauhi kejahatan. Kaya, apalagi. Coba. Dia baik. Di bagian yang lain, di pasal yang lain dikatakan kan begini, Ayub itu menjadi mata buat orang yang buta. Dia menjadi kaki bagi orang yang timpang, orang yang pincang. Dia merawat, dia memelihara, dia memperhatikan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan. Dia rawat. Orang yang sangat dermawan. Siapa yang gak pengen punya laki-laki model begitu? Kaya mah, iya udah pasti kaya, orang paling kaya. Saleh, coba. Bangun tidur kita punya pacar, pertama nelpon saat teduh yuk coba. Ya kan? Coba kita punya keluarga lah, punya suami, punya istri, punya anak. Ketika kita membuka mata kita dan kemudian kita memulai hari itu dengan doa. Jujur lah, gimana sih rasanya? Dibandingkan kita punya keluarga, sebuah keluarga. Ketika bangun tidur kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jujur. Mana yang kita pilih? Bangun tidur. Sini nak, kita doa dulu ya sebentar. Kita memulai hari dengan rasa tenang, rasa damai. Mau kesel juga gak jadi. Daripada bangun pagi, sibuk sana, sibuk sini, berantem sana, berantem sini. Nyalain sana, nyalain sini. Kurang apa sih Ayub gitu. Makanya dia orang yang luar biasa. Tetapi ternyata kan begini. Kenapa tadi saya bilang bahwa terkadang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang pahit, bahkan tragedi dalam hidup kita. Tujuan Tuhan itu salah satunya begini, supaya kita semakin kenal aja tentang siapa Dia. Terkadang Tuhan sengaja untuk bawa kita ngalamin hal-hal yang pahit dalam hidup. Bukan supaya kita susah, cuman supaya kita kenal aja tentang Tuhan. Dalam satu momen dia kehilangan semuanya. Dia habis semuanya dari hidup dia. Habis, udah gak ada lagi yang sisa buat Ayub. Tetapi Alkitab kan bilang gini. Sekalipun semuanya hilang daripada Ayub. Alkitab kan bilang begini. Dalam kesemuanya itu dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Makanya begini. Pikiran kita tentang Tuhan itu akan menentukan kedalaman pengenalanmu akan Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu menentukan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini dan kemudian kita mengeluh, kita mengumpat, kita marah dengan Tuhan, kita ninggalin Tuhan, kita ngancam Tuhan. Itu kan cerminan betapa dangkalnya relasi pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita nggak kenal aja siapa Bapak kita. Kalau misalkan kita punya orang tua kita hari ini mungkin lagi ada sesuatu hal yang kemudian membuat kita mama kita misalnya bangun kesiangan lupa masak dan kemudian membuat kita marah dan kabur dari rumah kan gak lucu. Betapa dangkalnya hubungan kita dengan mama kita hanya karena bangun kesiangan dan gak bikin sarapan kemudian kita minggat dari rumah. Kalau kemudian Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup dan kemudian kita mengumpat, kita meninggalkan Tuhan. Itulah cerminan betapa dangkalnya hubungan kita dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada Ayub inilah cerminan betapa dalamnya hubungan dia dengan Tuhan. Bukan cuma hartanya yang habis. Anaknya pun mati semua. Semua teman menjauhi dia. Dikucilkan, dibuang, dipinggirkan.
Bahkan orang yang satu-satunya orang yang seharusnya ada bersama-sama dengan dia menjadi support system buat dia. Itu pun menyalahkannya. Tetapi kemudian kan Alkitab bilang begini kan, bahwa di dalam semuanya itu, dalam semua hal pahit yang dialami Ayub, dia tidak berbuat dosa. Nah, kita berharap sepanjang bulan ini kita belajar dan kemudian kita menjadi anak-anak muda, menjadi orang Kristen yang established gitu ya, punya iman, punya keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Itu tuh kokoh gitu. Masalah datang boleh, persoalan datang ada nggak masalah. Tetapi semua persoalan, semua masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi itu sama sekali nggak mengubah kepercayaan kita tentang siapa Tuhan. Kalau kemudian semua yang kita alami hari ini dan membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu turun. Nah, kita bisa tahu seberapa dalam tingkat kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengukur sendiri. Kalau kemudian kita kerja, kita bisnis dan kemudian bisnis kita gagal, usaha kita gagal dan kemudian kita berkata Tuhan gak memberkati saya, Tuhan jahat sama saya. Dan kemudian kita berhenti membaca Alkitab, kita berhenti ke gereja, kita berhenti pelayanan. Kita berhenti berdoa. Segitulah kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Karena orang-orang yang intim, suami istri ini contohnya orang tua suami istri. Tanyalah, siapa yang gak pernah berantem sih? Ayah, gitu, yang jadi masalah, yang jadi bahan obrolan untuk jadi pertengkaran itu ada aja. Tetapi apakah kemudian karena berantem sebentar atau salah satu minggat? Kan enggak kan? Betapa dangkalnya hubungan itu ketika hanya satu masalah sedikit dan kemudian orang salah satu memilih untuk pergi meninggalkannya. Itulah cara pandang kita tentang sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan memiliki cara pandang yang begitu besar tentang sebuah hubungan. Makanya sekalipun berapa kalipun kita berkhianat sama dia, sampai hari ini dia tetap setia menunggu dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kualitasnya. Sementara kita mengalami masalah sedikit, kita protes sama Tuhan. Kita ngumpat sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan menjadi pribadi yang tidak akan berharga atau tidak akan lagi menjadi siapa-siapa tanpa kita. Terbalik. Percayalah, kita bukan siapa-siapa tanpa dia. Dan kita nggak akan pernah jadi apa-apa tanpa dia. Makanya pengenalan itu bukan hanya sekedar mempercayai, tetapi harus mengalami. Pengenalan akan Tuhan itu akan merubah kepercayaan menjadi sebuah keyakinan. Orang bisa percaya, tetapi belum tentu dia tiba pada sebuah titik yang namanya keyakinan. Misalnya, Verina percaya sama saya? Percaya. Saya pinjam mobilnya boleh? Boleh. Tapi 5 bulan, Yakin gak akan dibawa kabur? Enggak juga pasti. Kita pinjam uang sama orang. Jumlahnya ya 100-200 ribu, percayalah. Minggat pun minggatlah gitu cuma 100 ribu. Tapi kalau udah nilainya misalnya saya pinjam dong 200 juta. Ya, jaminannya apa? Percayalah, yang penting asal percaya aja. Ngasih gak, Ngasih gak? Saya yakin dia mikir. Mungkin ngobrol dulu, berantem dulu sama Hengki, gak tahu juga ya. Makanya orang bisa percaya, tapi orang belum tentu yakin. Kita bisa berkata bahwa kita percaya sama Tuhan. Tapi belum tentu kita memiliki sebuah keyakinan tentang siapa Tuhan.
Dari mana kita tahu bahwa kita ini orang yang yakin dengan Tuhan, hidup dalam sebuah keyakinan? Ya lihat saja hidup kita setiap hari. Apa sih yang kita pikirkan tentang Tuhan hari ini? Apa sih masalah kita hari ini? Dan apa yang kita pikirkan tentang Dia di balik semua masalah yang kita alami? Pergumulan yang kita alami, semua yang kita hadapi hari ini, apa sih yang kita pikirkan tentang Tuhan sebenarnya? Apakah kita berpikir Dia tidak ada? Atau bahkan kita tidak pernah memikirkannya? Sedalam itulah hubunganmu dengan Tuhan. Sedalam itulah pengenalanmu sama Tuhan. Makanya Ayub ini seorang sosok pribadi yang luar biasa buat saya. Dia orang yang luar biasa. Dia mengalami banyak hal, tapi dalam semua hal pahit yang dia alami, tidak membuat dia kemudian melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yakin gak kita bisa ngomong begini? Ketika yang paling berharga dalam hidup kita Dia ambil. Bisa gak kita bilang? Dia memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub bisa bilang begitu? Ya karena memang dia mengenal tentang siapa Allahnya. Bahkan dalam penderitaan, titik penderitaan yang paling berat sekalipun, tidak membuat dia kemudian mengumpat sama Tuhan. Justru satu kali dia bilang apa? Dulu kata orang, tapi hari ini saya melihat sendiri. Dia bisa melihat semua persoalan yang dia hadapi. Itu menjadi sarana untuk dia semakin mengenal tentang siapa Tuhan. Apa sih yang kita hadapi hari ini? Apakah semua pergumulan teman-teman, Bapak Ibu semua yang hari ini sedang dihadapi, apakah semua yang kita hadapi itu membuat kita semakin kenal Tuhan? Atau tidak? Semua yang kita hadapi, pil pahit yang kita harus telan, apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Dia dan mengenal Dia? Atau membuat kita semakin jauh dari Dia? Bapak Ibu teman-teman punya bisnis, punya usaha dan semuanya berhasil. Karir, jabatan semua meningkat. Semua hal baik yang kita terima itu membuat kita semakin dekat dengan Dia. Atau justru membuat kita semakin jauh dari Dia. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan sadar bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau dia memberi, dia akan beri. Kalau dia mau ambil, dia bisa ambil kapan. Saya suka bilang begini. Saya bilang ke Rini begini, Neng, jangan suka memegang segala sesuatu terlalu erat. Semua yang ada itu jangan digenggam terlalu erat. Kenapa? Supaya sekali waktu ketika kamu harus melepaskannya, kamu gak merasa berat untuk melepaskannya. Kenapa kita berat sih melepaskan sesuatu yang ada pada kita? Buat Tuhan, buat orang lain. Karena kita genggam terlalu erat. Jangan genggam terlalu erat. Supaya ketika Tuhan minta, tolong dong lepasin. Kita tidak terlalu berat untuk melepaskan. Sosok kedua yang menarik buat saya, sebenarnya ada dua, Maria. Maria kakak Lazarus, dan satu lagi Maria ibu Yesus. Ini dua orang yang buat saya spesial gitu ya. Setiap kali berbicara tentang sebuah hubungan, relasi, mengenal Tuhan, saya akan selalu singgung dua orang ini.
Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti atau menurut perkataanmu, seperti yang kau kehendaki. Gampang gak sih ngomong begitu? Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Mudahkah melakukannya? Tetapi kenapa Maria berani melakukannya dan bisa melakukannya? Dia tahu tentang siapa Tuhannya. Aku ini hanyalah hamba. Hamba itu, dia pasti akan terikat dengan tuannya. Jadi kalau kita mengaku kita ini hamba Tuhan, kita ini mengenal Tuhan, seharusnya kita ini terikat dengan Tuhan. Seharusnya kita ini terikat dengan Tuhan. Karena begini, seorang hamba itu kan secara natural dia akan terikat dengan tuannya. Bahkan dikatakan kan begini, hamba itu menjadi milik tuannya. Hidup dan matinya pun dalam tanda kutip, itu terserah gimana tuannya. Nah kalau kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kita kekasih-kekasih Tuhan. Pertanyaannya sederhana, kita ini terikat gak sih dengan Tuhan? Coba kita jujur sama diri kita sendiri. Ada nggak sih ikatan antara kita dengan Tuhan sampai hari ini itu sebenarnya? Kalaupun ada ikatan yang seperti apa? TTM, teman tapi mesra. Pacar bukan, gitu ya. Teman tapi seperti rasa pacar kan begitu. Kita kenal enggak, tapi SKSD sok kenal, sok dekat. Sederhana aja. Coba teman-teman coba pikirkan. Ada enggak sih ikatan antara kita dengan Tuhan hari ini tuh? Kenapa sih kalian datang ke gereja sore hari ini? Why? Kenapa sih kita datang ke gereja sore hari ini? Kenapa sih kita mesti melayani sore hari ini? Kenapa? Apa yang melatar belakangi kaki kita berangkat datang ke tempat ini? Itu salah satu ukuran untuk menilai seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa cara kita mengenal memandang Tuhan. Maria ketika dia berkata bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, dia sadar bahwa dia itu berarti terikat dengan Tuhannya. Makanya dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut perkataan yang mana? Ya kamu bakal hamil di luar nikah. Kebayang tuh sih? Tiba-tiba malaikat datang dan bilang, kamu akan punya anak. Jangan kawin. Ya pokoknya kamu nanti bakal punya anak. Kebayang gak sih? Muka bapak orang marah taruh di mana? Hukum hari itu apa? Dirajam. Kalau gak dirajam apa? Bapaknya mesti ngikat dia, tangan kakinya diikat, cemplungin ke sumur dan dibiarkan sampai mati. Itu harus dilakukan bapak kandungnya. Kalau bapaknya nggak tegang lihat anaknya dirajam, bapaknya yang harus ikat tangan dan kakinya, cemplungin ke sumur dan dibiarkan sampai mati. Itu konsekuensi legal hari itu yang harus dihadapi Maria. Hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia terikat dengan Tuhannya.
dengan konsekuensi sebesar itu. Gampang? Enggak lah. Siapa yang berani ambil keputusan begitu? Tapi malaikat bilang kan begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saya nggak sulit saya membayangkan gimana pikiran Maria hari itu waktu malaikat bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kenapa kemudian dia memutuskan berkata, ya sudah, saya ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia submit, dia mengikatkan dirinya dengan Tuhan dan kehendaknya. Apapun konsekuensinya. Kenapa dia mau melakukan itu? Ya karena memang dia kenal tentang siapa Tuhannya. Waktu malaikat bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dia paham betul memang buat Tuhan gak ada yang mustahil. Makanya gak cukup sekedar percaya apa kata orang. Kita perlu yang namanya mengalami Tuhan itu secara pribadi. Sehingga kita ini hidup bukan karena kata orang. Kita tahu dia berkuasa, kita tahu dia bisa melakukan apapun. Gak ada yang mustahil bagi dia. Kita punya pengalaman itu di belakang. Makanya kalau hari ini kita sedang bergumul, itu gak membuat kita kemudian goyah. Karena kita tahu tentang siapa dia. Tapi kalau kita nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, nggak pernah ngalamin Tuhan, kita hanya dengar kata orang mah, Tuhan teh baik. Cek Alkitab mah, Tuhan teh maha kuasa. Tapi kita tidak pernah mengalaminya. Sekali waktu Tuhan izinkan kita ada mengalami sebuah krisis atau apalagi tragedi, yakin. Pergi kita. Minimal kita nggak akan ke gereja lagi pasti. Kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Makanya kadang Tuhan perlu untuk mengizinkan kita mengalami segala sesuatu dalam hidup ini. Bukan supaya kita celaka, hanya supaya kita kenal tentang siapa Tuhan. Ada sebuah keyakinan dalam diri Maria ini. Kau yang berjanji. Bukan gitu sih. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Dia percaya ketika Tuhan memulai sebuah agenda, dia tahu Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Kalau ditanyakan kita ini percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita? Percaya. Sudah dikenapi? Belum. Berarti on process. Oke. Tapi percayakah kita bahwa dia memulai agenda itu buat hidupmu dan dia pasti akan menyelesaikannya? Kalau kita percaya dia akan menyelesaikannya, kenapa hari ini sementara kita ada dalam sebuah proses, kenapa kemudian kita menjadi lemah, kenapa kemudian kita menjadi kecewa, bahkan kita meninggalkan Tuhan? Kenapa kita mempertanyakan tentang dia sementara kita ada dalam proses? Tetapi kita berkata, saya percaya dia punya agenda dan dia pasti menggenapi apa yang dia agendakan. Kalau agenda itu belum selesai, kenapa kita mempertanyakan dia? Satu-satunya alasan kenapa kita mempertanyakan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Karena memang kita gak kenal siapa Tuhan kita. Alasan kenapa kita bisa tetap percaya sama dia, kita tetap yakin dengan dia, kita tetap kokoh apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena kita kenal dengan dia. Buat dia itu tidak ada yang mustahil. Apa yang dia mulai, pasti dia akan selesaikan. Semua hanya soal waktu. Semua sedang ada dalam proses. Jadi setialah dalam proses itu. Sampai dia menyelesaikannya. Dan Maria taat itu sampai semua agenda Tuhan itu selesai dalam hidupnya. Ini ibu-ibu yang sudah pernah hamil, kebayang gak sih hamil 7 bulan, 8 bulan? Naik kuda Bu. Gak usah jauh-jauh lah. Bu Nani bayangin ya, Bu Nani hamil besar. Lagi hamil si Daud 7 bulan. Naik kuda ke Cirebon. Kebayang gak sih?
Supaya itu sangat melelahkan. Itu menguras tenaga, menguras pikiran. Belum diomongin orang, belum digunjingin orang, belum dikucilkan. Tapi kenapa dia bisa terima konsekuensi itu? Kenapa dia bisa selesaikan setiap masalah berat, tantangan itu? Kenapa dia bisa lewati semua itu sampai semuanya selesai? Buat saya satu-satunya alasan, dia tahu siapa Tuhan. Kalau dia nggak tahu tentang siapa Tuhan, dia nggak mungkin memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Kenapa kita mengizinkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita dipakai orang lain? Karena kita percaya sama dia, kita tahu siapa orang itu. Kalau kita nggak tahu siapa orang itu, kita nggak akan pernah berikan apa yang berharga dalam hidup ini buat orang itu. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Tanyakan sama diri kita sendiri dan kemudian jawablah dalam hati kita. Kita ini terikat nggak sih sama Tuhan? Ada nggak sih hubungan ikatan antara hati kita dengan hati Tuhan itu ada ikatan gak sih? Sampai rasanya kalau gak ketemu dengan dia itu gimana ya? Seperti orang tua gak ketemu sama anaknya. Seperti istri gak ketemu suaminya. Ada gak sih ikatan itu di hati kita? Yang waktu setiap hari kita jalani. Waktu kita gak datang sama dia, gak ketemu, gak berbincang dengan dia itu kita tuh ngeh, kita tuh sadar. Ada yang hilang dari hidup saya. Kalau nggak baca Alkitab, nggak renungin firman-Nya tuh kita ngerasa nggak bisa. Waktu setiap hari kita menjalani hidup, melakukan dosa, ada nggak sih rasa ikatan? Aduh, ada nggak sih ikatan itu? Sedih gak sih hati kita waktu kita gak ketemu dengan Tuhan? Sedih gak sih teman-teman kalau hari ini teman-teman gak datang ke gereja tuh? Sedih gak sih teman-teman waktu bangun tidur dan kemudian gak datang sama Tuhan dan berdoa? Bersyukur sama Tuhan? Ada gak sih rasa sedih dalam hati ini? Atau semuanya baik-baik saja? Kita tahu, sedalam itulah pengenalan kita akan Tuhan. Seperti itulah berharganya Tuhan buat hidup kita. Dari cara kita memperlakukannya dan menghargainya. Kalau kita bahkan tidak pernah menginginkannya dalam hidup, percayalah, di hati kita dia bukan siapa-siapa. Kalau kita setiap hari gak baca Alkitab dan kita baik-baik saja, percayalah, buat kita dia bukan siapa-siapa. Gak ada sebenarnya ikatan antara hati kita dengan hati Tuhan. Bahkan kita sedang mau bilang, gak ada Tuhan juga gak masalah. Coba tanya sama dirimu sendiri. Kalau hari ini dia pergi dari hidupmu, gimana sih perasaan kita? Kalau hari ini Tuhan datang dan bilang, Sarma hari ini lu gue end. Atau kita lebih sedih ketika orang yang kita sayang bilang putus sama kita, dibandingkan Tuhan yang bilang putus sama kita. Apakah kita lebih rela kehilangan Tuhan dibandingkan kita kehilangan waktu kita nonton drakor? Apakah kita lebih rela kehilangan Tuhan dibandingkan kita kehilangan waktu buat main game? Pikirkan itu. Seperti itulah tingkat kepengenalanmu akan Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang dia.
Seperti itulah pengenalanmu akan Tuhan. Dan seperti itulah Tuhan di mata. Kita berdoa ya.